Bab 3090. Satu-satunya cara. Untuk apa panik? Dia bukan satu-satunya yang menemukan ini. Penatua kedua tenang. Bahkan jika orang ini tidak menguji, serangan menyelinap pertama kita gagal, dan ini sudah terungkap. Ayo pergi, anak ini menyukai orang Yin. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akan tinggal di pinggiran sendiri, dan kemudian menggandakan jumlah murid tersembunyi di area hutan pegunungan. Jika dia berani masuk lebih dalam, aku akan melakukannya dan membunuhnya secara langsung. Yang lebih tua itu perkasa. Mendengar ini, kultivasi iblis yang sebelumnya masih khawatir, langsung girang. Saudara Qin, ternyata kamu sedang menguji batas-batas kultivasi iblis ini. Eric Qin membuat keributan. Vinola Su dan Tuan Muda Chen mendengar suara itu sejak lama dan terbang di sepanjang pantai. Melihat kultivasi iblis di samping Eric Qin, yang berubah menjadi genangan debu, Tuan Muda Chen menyadari sesuatu, dan matanya berbinar. Tidak heran orang-orang ini tidak mengejarku sebelumnya, itu ternyata menjadi akhir yang mengerikan. Kultivator lain juga berkata, jika ini masalahnya, itu bisa dimanfaatkan, kata Tuan Muda Chen lagi. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk bicara, ayo kembali ke kapal dan bicara, kata Eric Qin. Melihat jauh ke dalam hutan, dirinya sekarang punya rencana untuk menghadapi kultivasi iblis ini. Setelah sekian lama, semua orang juga mendapatkan kembali aura Reiki mereka. Semua orang kembali ke kapal bintang dan duduk bersila membentuk lingkaran, seperti rapat. Tuan Muda Chen, aku tidak mengerti apa yang baru saja kamu katakan. Bahkan jika aku tahu ini, apa gunanya? Begitu dia duduk, kultivator botak tidak punya pilihan selain bertanya, tetapi dia tidak menjawab. Kamu masih tidak mengerti, orang-orang ini terlalu kuat, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi musuh secara langsung. Tuan Qin melakukan ini untuk menemukan kelemahan lawan, yang merupakan terobosan. Kepala Tuan Muda Chen aktif, dan dia sudah lama menyadari tujuan Eric Qin. Tapi dia tidak memiliki kultivasi Eric Qin. Aku masih tidak mengerti. Si botak menggaruk kepalanya karena malu. Kamu bodoh. Misalnya, mengetahui bahwa mereka tidak dapat meninggalkan area ini, kita dapat meluncurkan serangan dari pinggiran ini, melemparkan ilmu sihir jarak jauh, dan memakannya. Tuan Muda Chen menjelaskan. Lebih dari itu. Sindini menggelengkan kepalanya dan berkata, kita bahkan bisa masuk jauh ke dalam bagian hutan pegunungan dan sedikit lebih dekat dengannya, sehingga untuk terus saling membunuh, kita mungkin bisa menang. Ya, lebih baik begini. Keyakinan yang sempat hilang dari para kultivator dipulihkan karena Eric Qin menemukan kelemahan dari kultivasi iblis. Saudara Qin, bagaimana menurutmu? Semua orang bersemangat untuk berdiskusi, dan kemudian Tuan Muda Chen memandang Eric Qin. Tidak. Namun, Eric Qin menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Semuanya, jika punya cukup waktu, trik ini mungkin berguna, tetapi yang paling kita kurangi adalah waktu, kata Eric Qin kepada semua orang. Mengambil keuntungan dari kerumunan yang berbicara sebelumnya, dia sudah menjernihkan pikirannya. Kita maju selangkah demi selangkah, kelihatannya bagus, tetapi dalam 1 mil, hanya ada beberapa kultivasi iblis. Temukan tempat persembunyian mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka. Apalagi mereka akan berganti posisi, bahkan mungkin bersembunyi di kedalaman pulau. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Tanya Eric Qin. Senyum semua orang tiba-tiba membeku. Eric Qin benar, pikirkan baik-baik, itu memang masuk akal. Maka kelemahan yang saudara Qin temukan sangat sulit untuk dihadapi tidak berguna, kata Tuan Muda Chen dengan sedih. Itu tidak benar, kata Eric Qin sambil tersenyum. Pihak lain tidak bisa meninggalkan pulau ini,
ini bukan hanya penggunaan, semuanya, aku sudah punya ide. Kemudian, Erikin berbicara tentang idenya. Setelah semua orang mendengarnya, mata mereka berbinar pada awalnya, kemudian ekspresi mereka menjadi tegang, dan pada akhirnya, ada keheningan untuk sementara waktu. Saudara Qin, jika melakukan metode ini dengan baik, memang benar bahwa dapat menghancurkan kultivasi iblis, tetapi terlalu berbahaya bagi kamu. Setelah berpikir sejenak, kultivator si botak berkata dengan gugup. Ya, aku rela mempertaruhkan nyawa, tetapi teman seiman, kamu berkorban terlalu banyak, dan masa depanmu akan hancur jika kamu tidak sengaja menghilangkan kultivasi. Tuan Muda Chen juga sedikit gelisah. Jika ingin membunuh orang-orang ini dan memenangkan taruhan dengan Ritsun, kita hanya bisa bertarung. Aku kebetulan berada di waktu yang tepat, dan aku satu-satunya yang paling cocok untuk masalah ini, kata Erikin dengan ringan. Hanya saja semua orang, masalah ini sangat berisiko, apakah kamu benar-benar mau mencobanya denganku? Jika teman seiman tidak takut, akan memalukan bagi kami untuk takut. Itu benar, aku benar-benar tidak ingin melihat wajah Ritsun kali ini. Semua orang berdiri untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tidak ada cara sebelumnya, sekarang ada cara untuk membunuh semua kultivasi iblis ini. Erikin mengambil risiko terbesar, dan mereka tidak punya alasan untuk takut. Oke, waktu hampir habis, kita hanya punya satu kesempatan. Semua orang bersiap terlebih dahulu, dan ketika semuanya sudah siap di pihakku, kita akan berangkat, kata Erikin dengan mata berbinar. Di dalam galaksi, Ritsun melihat perubahan di peta, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Teman seiman Bon, cahaya tempat pelatihan cahaya ungu itu berkedip, sepertinya rencanaku berhasil. Kilatan cahaya berarti ada yang sedang melakukan uji coba, dan di wilayah laut ini, hanya ada dua kapal bintang yaitu dirinya dan Erikin. Jelas perubahan tempat uji coba, ini adalah terkait dengan Erikin. Sejauh menyangkut limbah ini, bahkan tidak ada satupun master di 20 besar daftar galaksi. Hanya ada jalan buntu untuk membobol kolam naga dan sarang harimau semacam ini. Ritsun tertawa terbahak-bahak. Kemudian Imam Taoisme mengucapkan selamat kepada teman seiman Sun terlebih dahulu. Taois Bon juga tersenyum dan membungkukkan tangannya. Jauh dari galaksi juga ada kapal bintang. Sony Yuan, yang memegang token, juga mengikuti perubahan dalam daftar. Di 10 kapal bintang, mereka semua menaiki pejuang kebanggaan, yang terkuat di jalur gunung sihir. Menurut orang tua galaksi sebelumnya, jika skor akhir bisa masuk dalam 5 besar, akan ada hadiah dari zaman kuno. Harta karun kuno zaman kuno secara alami memikat setiap kultivator. Jadi, setelah setiap uji coba, Sony Yuan harus mengeluarkan token untuk menontonnya. Tanpa diduga, peringkatnya masih tinggi. Cahaya galaksi jauh lebih banyak daripada saudara-saudara Siong kedua. Dan melihat ke bawah secara acak, Sony Yuan juga melihat beberapa perbedaan. Poin Ritsun tampaknya telah stagnan untuk waktu yang lama. Warna aneh melintas di mata Sony Yuan. Ritsun menduduki peringkat ke-8 sebelumnya, tetapi setelah sekian lama, ia turun ke tempat terakhir. Bahkan jika kapal bintang bergerak maju tanpa berpartisipasi dalam uji coba apapun, skornya akan meningkat. Situasinya memang aneh. Yamin Wei, yang terdiam beberapa saat, juga berkata. Keduanya menginjakkan kaki di galaksi bersama, dan tentu saja Sony Yuan berbagi rahasia dalam pemesanan kapal ini. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Ritsun dan kapal bintang hancur? Tidak, jika ini masalahnya, namanya akan dihapus. Sony Yuan menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu kemungkinan, dan ini akan terjadi. Seseorang menantang Ritsun, dan Ritsun menerimanya. Bersambung.